Teman-teman, sektor coal is on fire ya dan masih akan berlanjut. Lalu ada sektor apa lagi nih yang perlu kita perhatikan? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan melihat ya, sektor coal ini lagi on fire dan mulai naik semua rata-rata sektor coal. Dan kira-kira ada sektor apa yang layak untuk kita perhatikan selanjutnya? Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, bagi para penonton yang baru ketemu channel ini, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami AJ Invest di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan juga melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Teman-teman juga kalau ingin gabungan nih untuk ikutan giveaway AJ Invest, bisa segera buka akun di Sukor Sekuritas ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan happy cuan buat teman-teman yang sudah mengikuti channel AJ Invest. Kenapa? Karena pada tanggal September 12 saya ada membuat video tentang nikel dan batu bara ya. Dan pada saat video itu dibuat, harga saham batu bara memang masih cukup sideways. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi pada tanggal 24 September. Adro sudah harganya 1.500. Pada saat itu kan harga Adro masih di 1340. Lalu berikutnya ada ITMG, di mana pada saat video sebelumnya dibuat harga ITMG itu 17.450 dan sekarang harga ITMG sudah di 18.450 dan saya merasa bahwa ini masih on track dengan target kita winter 2022 karena kita ingin mengincar selain capital gain, kita berpotensi mendapatkan dividen yang cukup besar dari kedua emiten saham ini. Nah teman-teman, sekarang berikutnya apa nih setelah batu bara, yaitu nikel ya, sesuai dengan video saya sebelumnya. Yes, nikel itu perlu dipikirkan ya untuk diinvestasi selama 2 tahun minimal sampai tahun 2023. Kenapa? Karena kita melihat bahwa nikel ini selain harganya sudah all time high, tetapi masih terus berlanjut uptrend. Ini menunjukkan bahwa demand terhadap nikel ini masih tetap besar dan akan semakin besar. Belum lagi nanti mobil listrik sudah semakin komersial, makin banyak perusahaan yang menggunakan mobil listrik dan banyak retail atau banyak orang-orang yang menggunakan mobil listrik sehari-hari, sehingga kebutuhan nikel ini semakin banyak karena baterai dari mobil listrik tersebut membutuhkan bahan nikel. Oke, nah sekarang kita melihat apakah sudah ada tanda-tanda saham nikel ini cemerlang? Salah satunya adalah Harum. Tapi teman-teman harus tahu dulu, Harum ini dalam 5 hari terakhir, sebenarnya dalam 2 hari terakhir ini ya, sudah terjadi rally sebesar 42%. Mendadak ya, 2 hari sahamnya arah lalu hampir arah lagi. Nah sekarang ini kan spektakuler sekali, tetapi Harum itu sebenarnya perusahaan apa sih? Apakah benar Harum ini perusahaan nikel? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Harum itu sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang batu bara ya. Mereka itu bukan urusannya dengan nikel. Tetapi ya teman-teman, harus teman-teman ketahui bahwa Harum ini telah membangun ya, berinvestasi sebesar 2 triliun untuk membangun smelter nikel. Ya, ini besar sekali investasinya, dengan harapan apa? Mereka berharap nanti tahun-tahun ke depan bisa mendapatkan return yang sangat besar dengan berjualan nikel tersebut. Coba kita informasi yang satu ini. Manajemen mengungkapkan konstruksi penambangan nikel telah dimulai sejak akhir tahun 2020. Pada saat ini berdasarkan status konstruksi terakhir, diharapkan smelter dapat beroperasi secara komersial pada kuartal pertama tahun 2022. Berarti ini kan sebentar lagi nih smelter ini akan beraktivitas ya, supaya di saat smelter ini mulai running, Harum sudah bisa terlihat profitnya semakin besar. Jadi kita lihat Harum ini sentimennya selain batu bara, mereka juga ada sentimen di sisi nikel. Nah sekarang berikutnya kita melihat di luar Harum, kan mungkin Harum sudah harganya mahal sekali, 7 ribuan lebih. Ada saham apa sih yang layak untuk kita perhatikan? Yaitu kan ada Antam dan juga Inco, yang dimana perusahaan ini berasosiasi atau terasosiasi dengan nikel. Nah sekarang kalau teman-teman bertanya harus pilih yang mana nih antara Antam atau Inco? Nah menurut saya cukup pilih satu, yaitu Antam. Tetapi bebas kalau memang ada teman-teman yang suka dengan Inco, silahkan, boleh sama saja. Walaupun agak sedikit berbeda ya nikel yang mereka jual. Sekarang kenapa Antam itu lebih menarik? Karena Antam itu ada diversifikasi. Selain nikel, mereka kan juga ada jualan emas, ada jualan bauksit. Jadi mereka ini mempunyai diversifikasi. Kalau misalnya nanti emas naik, nah itu Antam diuntungkan. Nanti kalau misalnya nikel naik, Antam juga diuntungkan. Sehingga mereka ini lebih banyak potensi untuk mendapatkan gain ya. Tidak terfokus hanya dengan nikel. Nah sekarang kalau misalnya kedepannya yang perlu kita perhatikan apa? Kita harapannya adalah melihat Antam ini terus berekspansi ke sektor nikel. Karena kalau mereka nanti bangun
pabrik baterai listrik dan lain-lain dan fokus ke area nikel itu, nanti revenue mereka akan semakin bertumbuh ya menurut saya teman-teman. Jadi saya rasa Antam ini akan menjadi opsi yang bagus buat teman-teman perhatikan. Nah, kita pelajari dulu nih harga Antam seperti apa. Saat video ini dibuat tanggal 24 September ini kan 2290 ya harganya. Kalau kita melihat sepanjang tahun ini Antam ya sideways saja ya. Mereka sempat dari 2002 lalu kembali ke 2008 lalu nanti koreksi lagi dan sepanjang tahun tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Nah, sekarang untuk entry range-nya bagaimana para penonton yang belum punya saham Antam ini? Untuk best price yang benar-benar harga murah menurut saya sih di 2000 ya teman-teman. Jadi itu udah cukup aman, a very strong support. Tapi kalau misalnya takut nggak dapat nih, mulailah antri misalnya di 2200 atau 2180 itu boleh teman-teman perhatikan. Tetapi ingat perlu dianalisa berkala ya untuk melakukan entry range. Nah sekarang target Antam bagaimana? Kalau teman-teman keep untuk selama 2 tahun itu 3000 akan sangat gampang ya. Karena di awal tahun itu Antam sempat karena euforia itu mencapai 3000 lebih. Jadi untuk kembali ke harga tersebut menurut saya tidak terlalu susah. Dan kalau misalnya teman-teman bisa dapat di harga 2000, kalau Antam naik ke 3000 saja itu profitnya sudah 50% di saham blue chip. Ini kapan lagi bisa mendapatkan kesempatan seperti ini ya teman-teman. Jadi Antam ini is a very good stock yang buat teman-teman analisa lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang cukup untuk pembahasan tentang Antam ya. Sekarang sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk fokus ke sektor yang satu ini yaitu transportasi atau logistik ya. Sektor logistik adalah sektor yang perlu kita perhatikan secara khusus. Yuk coba kita lihat ada satu perusahaan yang sangat spektakuler sekali performanya, yaitu ASA. Coba teman-teman lihat ini adalah grafik ASA 5 tahun terakhir. Bayangkan saja profit mereka atau kenaikan capital itu 1750. Ini artinya stok mereka sudah terjadi kenaikan sebesar 1750% dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah menurut saya ASA ini the father of all logistik yang mereka ini kayak merepresent sektor logistik. Nah sekarang kenapa logistik ini penting? Yuk coba kita lihat. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan happy tune buat para member yang sudah bergabung dengan grup Premium Edge Invest ya, karena kita sudah sempat mengambil posisi di ASA ini dan sekarang profit kita sudah sangat lumayan besar ya, 50% ke atas. Jadi happy tune buat semuanya. Nah sekarang selain ASA, kan kalau teman-teman yang belum punya, apakah mau beli? Nah sebenarnya jangan masuk ke ASA dengan harga sekarang. Saya juga tidak merekomendasikan ini, justru sudah saatnya mulai partial profit taking ya. Saya juga tidak ingin teman-teman sangkut di pucuk. Jadi kita coba lihat apakah ada alternatif lain selain ASA yang bisa kita investasikan untuk sektor logistik. Salah satunya adalah IMJS ya teman-teman. Tahu kalau terbaru ini ada berita bahwa ada Ship Express nih ya, PT Solusi Indomobil Perkasa. Jadi teman-teman tahu ini mereka juga bergerak di bidang kurir dan ekspedisi, itu logistik. Sekarang kita pelajari fundamentalnya dulu ya IMJS teman-teman. Kita lihat bahwa PBV-nya pada saat video ini dibuat sekitar 1.28, oke? Dan kalau dari sisi revenue mereka juga cukup stabil. Walaupun kita lihat net profitnya masih belum sebesar di tahun sebelum COVID. Nah, cuma harapannya dengan adanya baru ya anak perusahaan Ship Express ini, nantinya revenue mereka akan tetap terus berkembang dan net profitnya juga akan terus bertambah. Ditambah lagi teman-teman harus tahu di during COVID begini banyak orang sudah mulai belanja online sehingga logistik ini juga semakin gencar dan harapannya juga revenue mereka akan semakin bertumbuh. Bagaimana dari sisi net foreign teman-teman? Kita lihat bahwa ini adalah weekly ya, weekly chart. 3 minggu terakhir terlihat bahwa asing mulai kembali akum. Walaupun kita sempat melihat asing sempat melakukan profit taking cukup besar ya. Tetapi 3 minggu terakhir ada small akum mulai terjadi. Nah teman-teman lihat nih, harus tetap tracking apakah asing terus masuk ke dalam IMJS. Kalau memang iya, ini menjadi salah satu good sign ya buat kita perhatikan. Lalu sekarang kita melihat dari sisi harga ya. IMJS ini sekarang pada saat video ini dibuat 560 ya teman-teman. Jadi kalau mau dianggap sangat murah juga tidak, karena mereka baru rally yang dari harganya 300 lebih menjadi 560. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya IMJS ya konkret sudah cuan ya floating profit. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya posisi ini bagaimana? Apakah sudah boleh beli atau kita tunggu dulu? Yuk kita coba analisa lebih lanjut. Ini adalah data broker summary-nya IMJS ya teman-teman. Kita lihat, saya ambil agak belakang nih di tanggal 1 ya. Siapa saja sih ada yang memiliki posisi IMJS ini terbesar? Ternyata top 5 broker adalah AZ, KZ, YB, YU, dan CS.
Dan average mereka di sekitar ya 561, 573, berarti 500-an lebih ya. Sedangkan sekarang harganya di 560. Nah, bagaimana dengan top 5 sell mereka? Ada LG, CP, PD, RF, CC, dan OK ini. Apa yang terjadi? Paling besar dijual oleh LG ya. Berarti kita melihat bahwa LG ini mulai melakukan profit taking. Sekarang strategi kita bagaimana teman-teman? Karena kalau kita compare ya, 5 besar dan 5 akumulasi dan 5 distribusi top 5 ini, ternyata mereka ini masih sideways ya, cukup berimbang yang mengakumulasi dan yang berjualan. Sehingga apa teman-teman, kita harus sedikit hati-hati. Strateginya bagaimana? Untuk beberapa hari atau minggu ke depan, teman-teman perhatikan apakah LG ini akan terus berjualan. Kalau memang iya, berarti teman-teman hold dulu karena terlihat bahwa Bandar akan melakukan profit taking. Di saat bersamaan, teman-teman perlu perhatikan broker-broker yang mengakumulasi ini, apakah ada broker nanti yang mengakumulasi secara besar-besaran. Contohnya nanti AZ semakin banyak nih akumulasinya, atau KZ, ataupun YP, atau bahkan LG setelah berjualan mereka kembali melakukan pembelian. Disitulah teman-teman bisa mendapatkan ide untuk melakukan entry point ya. Jadi teman-teman perlu sangat perhatikan secara detail broker summary IMJS ini bagaimana. Jadi teman-teman, untuk harga sekarang 560 ya menurut saya wait and see dulu karena juga berimbang ya total top 5 buy dengan top 5 sell-nya. Jadi kalau nanti 560 terjadi koreksi mungkin sampai ke 500-an, nah boleh teman-teman analisa lebih detail, dan kalau memang dikasih asing semakin banyak, lalu salah satunya makin bertambah ya akumulasi, contohnya LG atau AZ atau YU lah, nah itu teman-teman boleh melakukan entry point. Dan untuk targetnya ya kita mengikuti perkembangan logistik secara menyeluruh ya, lihat sektor logistik apakah akan ada penambahan. Yang contohnya ASA, apakah ASA nanti akan lanjut, kita lihat euforia di dalam logistik dan performance-nya mereka tentunya apakah mengikuti dengan harga sahamnya. Oke, nah sekarang selanjutnya selain IMJS yaitu ada BIRD. Mungkin teman-teman kalau untuk saham ini jarang diperhatikan ya, tetapi beberapa bulan yang lalu saya sempat mengupas tentang BIRD. Kenapa? Karena mereka ini terasosiasi dengan Gotoh. Nah, sekarang pada saat video dibuat, Bluebird ini harganya di 1.200 ya teman-teman. Lihat chartnya, beberapa hari terakhir ada terjadi kenaikan, lalu mulai sideways lagi. Nah, sekarang bagaimana nih dari sisi sentimen? Coba kita baca. Perusahaan taksi Bluebird milik konglomerat Purnomo Prawiro raih penghargaan di level Asia. Ya, ini baru loh ya, 24 September. Jadi teman-teman lihat kalau dari sisi corporate governance-nya mereka cukup bagus ya, karena mendapatkan penghargaan di level Asia. Jadi cukup baik mereka punya performance dan image mereka di level Asia. Lalu ada Kereta Api Indonesia KAI perluas kerjasama dengan Bluebird ya teman-teman. Jadi baca, dengan adanya layanan first and last mile tersebut, penumpang KAI dapat memesan layanan taksi Bluebird untuk menuju stasiun keberangkatan sekaligus dari stasiun kedatangan menuju tujuan akhir. Jadi layanan tersebut dapat dipesan sekaligus dengan tiket kereta melalui KAI Akses. Jadi teman-teman lihat, jadi Bluebird ini mempunyai kerjasama dengan banyak pihak ya. Selain ada Gotoh, kalau teman-teman mungkin menggunakan aplikasi ya bisa mendapatkan Bluebird. Mereka juga mendapatkan image yang baik ya. Buktinya ada penghargaan level Asia mereka dapatkan. Lalu mereka juga kerjasama dengan KAI. Sehingga semua sentimen ini membuat BIRD ini sebenarnya cukup baik ya dari sisi sentimen. Sekarang berikutnya kita lihat dari broker summary-nya bagaimana. Ini data saya ambil dari tanggal 1 ya, bulan 9. Apa yang terjadi di sini? Kalau untuk broker summary ada BQ yang mulai melakukan akumulasi ya, yaitu Korea Investment Sekuritas, di mana jumlah akumulasinya ternyata cukup nimpang ya, karena mereka mulai beli sebesar 15 juta, ya 15 miliar maksudnya. Dengan average price berapa? Average price mereka di 1177 pada saat video ini dibuat. Sehingga kita melihat bahwa BQ ini cukup fokus ya untuk melakukan akumulasi di saham BIRD ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi asing bagaimana. Ternyata ini adalah weekly chart, teman-teman bisa lihat. Di Agustus ini sempat terjadi akumulasi cukup besar. Setelah itu asing pelan-pelan masuk ke dalam BIRD ya teman-teman. Jadi this is also a good sign, tanda yang baik, layak untuk kita perhatikan BIRD bersama. Nah sekarang untuk BIRD ini teman-teman, kalau kita mau beli bagaimana, terus pantau bandarmologinya bagaimana. Perhatikan apakah semakin banyak yang tampung atau tidak. Contoh BQ ini, mereka kan lumayan ya 15 miliar ini. Kalau mereka semakin banyak nampung saham BIRD ini, berarti
terkonfirmasi bahwa ada akumulasi sedang berlanjut ya teman-teman. Dan saat video dibuat, BERT itu kan harganya 1.200. Nah, jadi teman-teman lihat ini kan masih sideways ya. Kalau saat sideways dan masih terjadi akumulasi dan harga sahamnya dijaga, itu adalah juga good sign buat kita melakukan slow entry ya. Dan targetnya BERT bagaimana? Kalau untuk target price saya masih tidak tahu ya, karena kita belum tahu ini harga BERT mau sampai berapa. Cuma kita ada informasi bahwa BERT kan ada diinvestasi oleh Goto atau Gojek ya. Lalu mereka juga akan kerjasama ke depannya akan semakin baik. Sehingga apa? Untuk sentimen puncaknya itu menurut saya adalah di saat Goto IPO. Nanti BERT ini bisa ada potensi di kerek naik ya dari sisi media dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat BERT ada koreksi ataupun sideways dan akumulasi berlanjut, teman-teman boleh mulai nyicil saham ini. Oke, kira-kira seperti itu timelinenya. Nah teman-teman, saya juga ingin informasikan ada flash news ya. Kenapa ini penting sekali buat teman-teman semua? Apa yang terjadi? Buka yang perkasa ya, ini sebenarnya headlines yang luar biasa. Buka ini masuk ke 5 indeks ya, IDX 30, LQ45, IDX 80, JII, JI 70 ya. Mereka buka ini menyingkirkan Tekim, SMRA, Link, Akra, dan juga ULTJ. Langsung di depak 5 saham ini ya, buka masuk ke 5 indeks. Dan teman-teman lihat di tanggal 29 September adalah tanggal efektif mereka. Dan teman-teman berarti kan tidak lama lagi nih untuk buka mulai efektif ya ke 5 indeks ini. Sekarang bagaimana strategi kita? Apakah buka sudah boleh beli ya? Boleh kita investasikan. Nah kalau teman-teman sudah lama mengikuti AJ Invest, mungkin teman-teman tahu kita jarang melakukan pembahasan tentang Bukalapak. Nah kenapa pada saat video hari ini saya ingin menginformasikan Bukalapak sudah mulai menarik untuk kita perhatikan. Pertama, Bukalapak itu tidak terlalu jauh ya dari harga IPO. Sekarang IPO kan 850 dan sekarang saat video ini dibuat 885. Nah sekarang apakah terlambat untuk masuk ke dalam buka? Kita analisa yang satu ini. Nah teman-teman, ini adalah data asing yang ingin saya tunjukin ke teman-teman semua. Ini perlu diperhatikan secara detail. Nah teman-teman coba pelajari ya. Pada saat buka IPO itu 4 hari beruntun asing berjualan atau profit taking dengan jumlah yang sangat besar. Coba kita lihat ya, 279, 685, 169, dan 880. Ini kalau kita totalkan jumlahnya sekitar 1,7 triliun profit yang mereka raup atau dana yang mereka exit ya dari Bukalapak. Tetapi apa yang terjadi setelah itu teman-teman? Ternyata mereka mulai kembali masuk secara bertahap ya, 309 miliar, lanjut. Semakin hari semakin banyak dan setiap hari mereka secara konsisten mengakumulasinya ya. Dan kalau teman-teman kombinasikan atau totalkan semua dana ini sudah lebih dari 1,7 triliun ya teman-teman. Ini berarti apa maksudnya? Ini dana yang mereka profit taking dalam 2 hari pas ARA, ini mereka sudah cuan luar biasa ya bandar-bandar buka. Dan sekarang dengan cuan tersebut mereka masuk kembali dan akumulasi dari harga murah ya teman-teman. Lihat harganya sekarang masih sekitar 880 dan ini tidak jauh dari harga IPO mereka 850. Jadi strateginya bagaimana teman-teman? Untuk para investor yang mungkin belum punya buka sama sekali, ini saatnya teman-teman boleh pertimbangkan untuk investasi di Bukalapak. Kenapa? Kalau mereka sudah masuk ke dalam 5 indeks, ini berarti jangka panjang ada banyak kepentingan fund manager dan lain-lain untuk membuat saham ini naik. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti itu dan harganya sekarang sementara belum terjadi rally, ini kesempatan buat kita masuk. Apalagi teman-teman yang belum pernah sama sekali membeli Bukalapak, boleh mulai cicil saham ini. Apalagi nanti kalau ada terjadi koreksi, misalnya sampai 850 atau di bawah 850, itu semakin baik buat teman-teman tambah posisi di saham buka. Dan targetnya berapa lama? Menurut saya kalau mau profit maksimal ya di window dressing untuk tahun ini atau window dressing di tahun 2022, berarti akhir tahun 2022. Karena kalau sudah masuk ke indeks seperti ini biasa adalah jangka panjang ya teman-teman, bukan kita scalping ataupun swing pendek. Jadi teman-teman harus tahu nih dan jelas pada saat mau masuk ke saham Bukalapak memang sudah niat berinvestasi ya minimal 1-2 tahun lah untuk mendapatkan profit yang maksimal. Kenapa? Banyak kepentingan MI untuk menaikkan saham Bukalapak ini. Oke? Nah teman-teman, kira-kira informasinya sudah banyak banget yang saya sampaikan. Bagi para penonton yang belum sempat nonton video ini, saya akan cantumkan 4 video yang menurut saya sangat penting buat teman-teman nonton, yaitu mempelajari tentang right issue,
tentang bandarmologi dan juga trik menyontek portofolio manajer investasi. Dan yang keempat ada 5 saham yang terafiliasi dengan Gotoh ya teman-teman. Semua link video ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, yang merasa video ini bermanfaat jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.